upacara adat Bekaka. Persembahan budaya yang dilakukan pada bulan Sapar ini merupakan salah satu upacara saparan yang terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun macam lain dari upacara bulan Sapar adalah Saparan Wonolelo, Rebo Wekasan, dan Jatinom yang juga terkenal dengan sebutan Jakawiyu. Upacara ini dilangsungkan setiap tanggal 10 dan 20 pada bulan Sapar. Inti dari upacara ini sendiri yaitu penyembelihan sepasang bekaka yang ditujukan untuk para leluhur di Gunung Gamping, Sleman, Yogyakarta. Upacara bekaka merupakan upacara tradisi yang ceritanya konon menurut dawuh dalem sampeyan dalem ngarsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ingkang Logo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah yang pertama. Ceritanya begini, Mas. Dulu tahun 1755 itu Raden Mas Sujono yang akhirnya bergelar Raden Mas Mangkubumi dan terakhir bergelar Sultan Hamengkubuwana yang pertama itu mengadakan perjanjian Giyanti dengan Belanda di Sukowati, Kartosuro. Nah, pada perjanjian Giyanti itu memutuskan suatu keputusan bahwa Bumi Mataram dibagi dua. Yang sebelah barat dinamakan Ngayuk Jogarta Hadiningrat, yang sebelah timur dinamakan Surakarta Hadiningrat. Ya. Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh seorang Sunan, yaitu Sunan Pakubono, yang sebelah barat dipimpin oleh seorang Sultan, yaitu Sultan Hamengkubuwana. Nah, Raden Mas Sujono bergelar Pangeran Mangkubumi dan akhirnya bergelar Sultan Hamengkubuwana yang pertama itu berada di desa Tlogo ini. Setelah perjanjian Giyanti, itu merupakan perjanjian pribadi antara Sultan dengan Belanda. Akhirnya Sultan atau Pangeran Mangkubumi pindah dari Kartosuro menuju ke Dusun Tlogo ini. Upacara kebanggaan dari masyarakat Ambar Ketawang ini sangat terkait dengan seorang perintis dan pejuang yang tak lain dan tak bukan adalah Pangeran Mangkubumi, atau disebut juga Sultan Hamengkubuwana pertama. Beliaulah sang pendiri sekaligus pembina dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam beberapa sumber belum ada yang menyebutkan bagaimana hubungan Pangeran Mangkubumi dengan saparan ini. Namun tradisi penyembelihan manusia itu sendiri ternyata telah ada sejak zaman prasejarah. Masalah wilujengan saparan itu sudah terjadi jauh sebelum Pangeran Mangkubumi hadir di sini. Kemudian setelah yang Pangeran Mangkubumi itu mesanggah di sini, itu ada perubahan sedikit masalah selamatan saparan. Karena kalau sebelum Pangeran Mangkubumi lenggah di sini, itu mantan tenan sungguhan, mantan sungguhan. Itu sudah turun-temurun. Tidak sampai di kapan saya tidak tahu kapan. Hanya perubahan itu setelah ada Pangeran Mangkubumi. Mengutip dari tulisan KRT Parta Hadiningrat, upacara saparan mula-mula dimaksudkan untuk memperingati jasa dan kesetiaan Ki Wirosuto sebagai abdi dalem terhadap Sri Sultan Hamengkubuwana pertama. Tetapi lama-kelamaan maksud upacara saparan telah berubah sama sekali. Adapun maksud tersebut yaitu
untuk meminta keselamatan dari Ki Wirosuto sekeluarga yang menguasai Gunung Gamping. Upacara sesaji bekakak ini karena merupakan dawuh dalem dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ini untuk mohon keselamatan bagi para pencari batu dan bekerja di mana dia mencari mata pencarian atau penghasilan dari usaha mencari batu di Gunung Gamping ini. Nah, dulu di Desa Ambar Tawang itu banyak tobong-tobong gamping, para pembakar gamping, yang gampingnya juga diambil dari sini. Nah, pada waktu itu upacara sesaji itu akhirnya berubah dilaksanakan oleh para pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar gamping pada waktu itu. Tujuannya juga pertama agar dalam kehidupannya selamat, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua kalinya agar dagangannya juga lancar, laris. Yang ketiga kalinya agar kegiatan ini bisa berlangsung sampai anak cucu. Terkait Gunung Gamping sendiri adalah satu-satunya tempat yang ditunjuk Pangeran Mangkubumi sebagai tempat peristirahatan sementara beliau. Hal ini bukan tanpa alasan tentang kenapa beliau memilih Gunung Gamping sebagai tempat singgah setelah perjanjian Giyanti berlangsung. Gunung Gamping adalah salah satu jenis batuan, khususnya yang ada di Gunung Gamping ini, jenis batuan yang usianya menurut para ahli itu usianya 50 juta tahun yang lalu, jadi zaman Eosin. Dan batu gamping ini terbentuk dari jenis karang. Makanya kalau sekilas dilihat batuan ini kalau dipecah itu bentuknya butiran-butiran karena terbentuk dari karang waktu zaman dahulu. Dahulu, sewaktu Gunung Gamping masih dalam keadaan utuh, pengambilan batu gamping dilakukan secara bebas. Gunung ini merupakan sumber kehidupan rakyat Gamping dan sekitarnya. Karena medan pengambilan batu gamping saat itu tergolong sulit dan berbahaya, salah-salah bisa menimbulkan korban jiwa. Masyarakat sekitar percaya jika sewaktu-waktu terdengar bende dicanangkan dari Gunung Gamping, maka saat itulah malapetaka tengah berlangsung. Sejarah dari pertama kali kawasan ini adalah alih fungsi dari tanah Sultan Gron yang awalnya di wilayah ini ada 18 magersari yang ada yang menetap di sini, ada yang menggarap. Kemudian dari status ini dalam hari ini Keraton Yogyakarta menyerahkan pengelolaan tanah ini itu pada tahun 1977 itu diserahkan ke pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya SK Menteri Pertanian penunjukan sebagai kawasan pelestarian alam, diantaranya statusnya cagar alam dan cagar budaya. Kemudian Saparan itu kalau mau berangkat upacara belah bekakak itu harus mubeng Gunung Gamping. Sekarang gunung itu selalu ya bekas jalannya saja lewat sana. Itu kemudian saya ikut numpak Kamukten negara Mataram itu ditempatkan di, kalau tidak salah itu di Soko Guru
kidul kula. Kidul kula. Itu pengertian saya, menurut itu tutur tinular. Ya, tutur tinular itu tutur tinutur. Adapun inti dari upacara adat Bekaka ini adalah penyembelihan boneka Bekaka. Sepasang boneka temanten tersebut dibuat dari tepung beras ketan dan cairan gula Jawa yang diberi warna merah. Penyembelihan ini sendiri menggambarkan rasa syukur atas jasa dan kesetiaan Abdi Wirosuto kepada Gustinya. Karena upacara Bekaka ini kami adakan pada hari Jumat, jamnya kita adakan setelah Jumatan. Biasanya jam 2, jam 3 itu upacara kami laksanakan. Nah, tetapi karena Bekaka ini tidak dibuat secara cepat, maka pembuatan Bekaka ini biasanya dibuat sehari sebelum hari Jumat. Jadi hari Kamis pagi jam 8.09 ini sudah dimulai kegiatan upacara pembuatan Bekaka ini. Jadi kami membuat 2 pasang Bekaka. Karena nanti 2 pasang itu yang satu kami sembelih di sebelah kiri Setikes Ayani atau di bekas Gunung Ambartawang, yang satu kami sembelih di sini, yang itu yang di Gunung Keliling. Nah, masih ada satu, itu ada 2 joli. Lalu ada 1 joli yang berisi sesajian. Sesajian ini macam sesaji ini sudah ditetapkan dari dawuh dalam pada waktu itu, tetapi kami tidak hafal macamnya apa saja, tapi cukup banyak. Ada lebih dari 100 macam. Ya. Sesaji yang dibuat sebagai pendukung ritual Bekaka ini memiliki jumlah hingga ratusan macam. Yang disajikan juga memiliki beberapa macam jenis. Ada tumpeng wuduk, tumpeng robyong, tumpeng megono, dan tumpeng wajangan. Bekaka ini bekaka patung temantenan yang dibuat dari beras Jawa, beras ketan, campuran itu, dan di dalamnya diberi bumbung atau bambu, yang di dalam bambu itu diisi dengan juruh, bahasa Jawanya itu, atau air gula Jawa dikasih warna merah yang seolah-olah itu merupakan darah. Nah, waktu penyajian atau sesaji ini dilaksanakan supaya Bekaka itu disembelih di tempat di mana para penyaji tadi mengadakan sajian. Seolah-olah ini merupakan gantinya manusia. Dari arak-arakan yang berangkat tersebut, para santri sholawatanlah yang menjadi barisan paling depan. Terus-menerus mereka mengucapkan doa seraya dilakukan. Usungan makanan mengikuti mereka. Iring-iringan Bekaka tersebut juga diartikan sebagai peringatan atas malapetaka yang terjadi di Gunung Gamping saat itu. Kemarahan Nyai Gede Poleng pernah terjadi ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I bermukim di pesanggrahan Keraton Ambar Ketawang. Zamannya itu sudah demikian perubahan banyak sekali. Dan waktu dulu itu memang ya sekarang sih hidup dalam negeri penjajahan, ya manut penjajah sing ngatur. Tuh. Kemudian yang sekarang dalam alam merdeka ini lebih-lebih alam globalisasi apa itu. Wah, pernah rupa-rupa pemahaman daripada sabaran itu. Ada yang setuju, istilahnya ada pro dan kontra. Kalau istilah yang mentereng sekarang ada pro dan kontra. Yang pro ya terus yang kontra ora sah, ora ana tegese musyrik.
setan ya. Itulah. Bersumber cerita lisan dari generasi ke generasi, saparan itu dilakukan atas dawuh dalem Pangeran Mangkubumi sebagai tanda untuk mengenang kesetiaan abdi dalem Wirasuta yang meninggal secara misterius. Terkubur dalam gua karena runtuh dan hingga kini tak ada satupun yang mengetahui kubur dari Ki Wirasuta tersebut. Intinya adalah upacara PKK ini dilakukan untuk tolak bala, sebagai tolak bala agar dalam pelaksanaan penambangan tidak lagi ada korban jiwa. Masyarakat berkembang, alam pikir berkembang, budaya manusia berkembang, dan iptek pun mulai canggih, sehingga fungsi tradisi saparan pun juga mengalami perkembangan serta perubahan yang sangat signifikan. Semula acara ini merupakan wujud syukur atas pengabdian Ki Wirasuta. Namun sekarang berubah menjadi sarana tolak bala agar masyarakat sekitar Gunung Gamping terbebas dari malapetaka. Harapan saya, tradisi atau budaya yang sudah kita ketahui tadi supaya dijogo amih, syukur amih sampurnane, syukur amih becike, syukur luwih migunani timbang sing sadurunge kanggone masyarakat Gamping lan sakiwa tengene. Sekarang kegiatan ini sudah merupakan tradisi, sebuah adat yang dimiliki masyarakat Ambar Ketawang pada khususnya dan siapa saja yang merasa sebagai putra-putri Gamping pada umumnya. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa Gunung Gamping ini satu kesautan, tidak hanya batunya, makanya status atau namanya ini Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Gamping. Jadi kalau cagar alam ya hanya batunya ini luasan 0,015, kemudian selebihnya itu statusnya taman wisata alam. Harapan kami dari pemerintah desa Ambar Ketawang dan juga mewakili panitia, kami mengajak masyarakat Ambar Ketawang ini untuk terus selalu melestarikan upacara adat, budaya, upacara saparan PKK ini yang ada di desa Ambar Ketawang. Karena upacara PKK ini tidak ada duanya di seluruh bumi Nusantara Indonesia ini seperti yang kita adakan upacara PKK ini dengan upacara penyembelihan PKK ini. Kami memang banyak warga masyarakat yang mengatakan bahwa upacara ini merupakan upacara yang musuh. Kami tidak apa-apa, tetapi memang banyak warga masyarakat yang mengatakan seperti itu. Tetapi juga kami juga didukung banyak masyarakat juga yang supaya upacara PKK ini bisa dilestarikan. Jadi kami melestarikan upacara PKK ini sifatnya hanya sebagai pelestarian upacara adat dan merupakan produk wisata yang ada di masyarakat. Apabila masih bisa bersedia untuk membantu kami, silakan membantu kami. Upacara adat saparan sampai sekarang masih terus berlangsung dan tak ada satupun pihak yang mengetahui dengan pasti sejak kapan acara ini diadakan.